Untuk mengecek kehadiran, saudara tengok kanan kiri ke belakang. Saya tidak tahu teman kalian ada yang tidak hadir hari ini. Saudara lihat, ada apa tidak? Siapa yang tidak hadir? Siva, kenapa Siva? Ya, Siva, sakit ya? Semoga kalau Eka Siva dalam kondisi sakit, kita doakan untuk berkas ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, baik buku LKS ya, dan pulpen dan buku ya. Ya, sebelum menginjak ke materi hari ini, di sini materinya tentang kedua perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan ya. Namun di sub materinya tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya. Namun sebelum ke materi, di sini Bu Guru punya kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi tersebut diantaranya gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba ya. Terus selanjutnya, biar kita semangat, kalau Bu Guru aja untuk bernyanyi mau ya? Kita seperti pertemuannya kemarin. Ya nanti kita nyanyikan bersama-sama 2 kali. Setelah itu kalau Bu Guru tanya ke kalian jawabnya Ai. Bisa dimulai nyanyi bareng-bareng? Bisa. Baik, 1, 2, 3. Di sini aku mencari ilmu. Di sini aku mengenalmu. Di sini aku memahamimu. Di sini aku ingat selalu. Kita mengulang kembali atau flashback untuk mengingat kembali materi sebelumnya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di sini Bu Guru akan memberikan pertanyaan untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Coba siapa nanti yang bisa menjawab, angkat tangannya. Tahukah kalian tentang gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW di Madinah? Gelarnya apa saja? Coba angkat tangan, coba yang bisa menjawab. Ya, Mbak Eva silakan. Kaum penolong gelar yang diberikan kepada kaum Nasir. 2. Kaum pendatang gelar yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Ya, berikan apa jawabannya betul ya. Jadi gelar yang diberikan kepada kaum muslimin yaitu gelar penolong itu diberikan kepada kaum Ansor, sedangkan kaum pendatang itu adalah gelar yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Terus lanjut, ada pertanyaan lagi. Nanti siapa yang bisa menjawab juga pertanyaannya. Apakah kalian tahu langkah-langkah utama Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah? Apakah kalian yang bisa jawab? Ya, dari dibaca. Silakan jawabnya bagaimana? 1. Mendirikan Masjid Nabawi. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. 3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, terima kasih. Berikan apa jawabannya betul ya. Bahwasanya setibanya di Madinah itu ada 3. Yang pertama yaitu mendirikan Masjid Nabawi. Yang kedua mempersaudarakan kaum muslimin atau kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang ketiga membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Berupa perjanjiannya adalah piagam Madinah. Kalian sudah paham ya materinya? Alhamdulillah, sudah paham. Ya, di sini harapan dari profil pelajar Pancasila ya, bahwasanya peserta didik itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, bernalar kritis dan bertanggung jawab. Sedangkan harapan dari profil pelajar rahmatan lil alamin, peserta didik ini memiliki keteladanan atau berdoa, berkeadaban atau ta'adub, musyawarah musyawah dan toleransi atau tasamuh. Selanjutnya pemahaman bermakna. Peserta didik ini dapat memahami misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman tersebut, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaatnya untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam keberagaman. Untuk cakupan materi pada
tujuannya menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Nah, silakan dipahami peta konsepnya untuk materi tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya, dilihat peta konsepnya. Ya, selanjutnya respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW diantaranya adanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, ya, terus pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah dan haji wada atau haji pamitan. Dari sini sudah paham ya untuk responnya? Sudah. Lanjut ke materinya. Terus untuk yang pertama, respon pertama adanya perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah di Lembah Badar. Penyebabnya apa? Kok terjadi perang Badar? Penyebab terjadinya perang Badar ini dipicu adanya kesalahpahaman berita tentang pencegatan umat Islam terhadap rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dalam perjalanannya dari Syria. Jumlah pasukan Quraisy ini yang dikirim dalam pertempuran Badar ini kurang lebihnya 900 sampai 1000 orang, sedangkan jumlah pasukan umat Islam hanya 313 orang. Nanti sampai sini udah paham ya? Terus selanjutnya perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar tentang tawanan perang antara lain. Umar bin Khattab berpendapat bahwa tawanan perang ini harus dibunuh, sedangkan Abu Bakar menyarankan agar dilepaskan. Itu dua pendapat dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Kalau ditanya apa perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, perbedaannya apa? Kalian harus tahu ya. Jadi Umar bin Khattab bahwasanya untuk tawanan perangnya harus dibunuh, sedangkan Abu Bakar berpendapat untuk dilepaskan. Namun di sini pendapat dari Nabi Muhammad SAW berbeda, yaitu keputusan Nabi Muhammad SAW terhadap masalah tawanan perang, yaitu Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melepaskan mereka dengan cara tebusan, ajar baca tulis kepada penduduk Madinah. Sampai di sini paham? Selanjutnya perang Badar. Tadi respon yang pertama adanya perang apa tadi? Masih perang Badar karena ini kelanjutannya. Dalam perang Badar pasukan umat Muslim dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Ada 3 anggota pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Di antaranya yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Lanjut perang Uhud. Ini respon yang kedua setelah perang Badar itu perang Uhud. Nah, perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan 3 Hijriah 625 Masehi. Di Bukit Uhud terjadinya ini di Bukit Uhud. Penyebab terjadinya perang Uhud ini dipicu adanya keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan dalam perang Badar. Karena di dalam perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun tadi jumlah dari kaum kafir Quraisy 900 sampai 1000 orang, tetapi kaum muslimin hanya terdiri dari 313 orang, tapi dimenangkan oleh kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit. Terus selanjutnya pemimpin pasukan dari kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud ini namanya adalah Khalid bin Walid. Nah, pemimpinnya dari kaum kafir Quraisy namanya Khalid bin Walid. Sedangkan pemimpin pasukan pemanah, pemanah yang mandirinya ambil dalam tanah pemanah dari kaum muslimin ini namanya adalah Abdullah bin Zubair. Sudah paham semua materi yang saya sampaikan tadi? Kalau sudah paham, ada 2 soal pertanyaan pemantik. Nanti kalau yang bisa menjawab tolong angkat tangan ya. Mengapa respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah penting untuk dipelajari? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Ya Allah, Mas Dimas, apa jawabannya? Kita tahu apa saja sih respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antaranya 1.
perang Badar, 2 perang Uhud, 3 perang Khandaq, 4 perjanjian Hudaybiyah, dan 5 Fathul Makkah, dan 6 Haji Wada. Ya, berikan apa jawabannya? Respon pada dakwah Muhammad SAW penting untuk dipelajari. Ya, jawabannya supaya kita tahu ya apa saja sih respon yang dilakukan pada saat Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Yang pertama adanya perang Badar, yang kedua adanya perang Uhud, yang ketiga adanya perang Khandaq, yang keempat adanya perjanjian Hudaybiyah, terus adanya apa lagi? Fathul Makkah, terus selanjutnya adalah Haji Wada atau Haji Pamungkas. Selanjutnya ada soal lagi. Apa yang kalian ketahui tentang nama pemimpin pasukan pemanah dari kaum muslimin dalam perang Uhud pada materi sebelumnya tadi yang sudah disampaikan? Jawab terima Nama pemimpin pasukan pemanah dari kaum muslimin dalam perang Uhud bernama Abdullah bin Zubair. Ya, betul jawabannya berikan materinya barusan disampaikan bahwasanya untuk nama pemimpin ya, pemimpin dari pasukan pemanah akhir dari kaum muslimin namanya adalah Abdullah bin Zubair. Sampai sini paham ya? Sebelum ke materi selanjutnya, Bu Guru mau melakukan dulu, nanti soalnya di situ ada soal asesmen sumatif, silakan dibentuk kelompok dulu, nanti materinya dipelajari, setelah dipelajari didiskusikan, terus nanti dipresentasikan. Untuk dibentuk kelompok seperti